Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ekonomi Islam tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalkan nama kelompok anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Sela Aulia. Kemudian ada teman saya Putri Nur Sabrina dan satu teman saya lagi Muhammad Soleh. Pertama ada pengertian ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Selanjutnya ada asal-usul pemikiran ekonomi Islam. Kemunculan ekonomi Islam di era kekinian telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam dalam teori-teori dan dipraktikannya ekonomi Islam di ranah bisnis modern seperti ini halnya lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Ekonomi Islam yang telah hadir kembali saat ini bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik tentunya telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Selain penjelasan di atas, lingkup pembahasan dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam juga meliputi penelaahan secara umum asal-usul lahirnya pemikiran ekonomi dalam Islam. Berikut berbagai fase perkembangan hingga memasuki awal abad ke-20 Masehi, kemudian juga meliputi pembahasan mengenai berbagai kegiatan perekonomian umat Islam yang berlangsung pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW dan Al-Khulafaur Rasyidun, yang mencakup pembahasan mengenai sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidun, kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan Islam, uang dan kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam, serta peranan harta rampasan perang pada awal pemerintahan Islam. Selanjutnya sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi khasanah pemikiran ekonomi di dunia pada masa di mana Barat masih dalam kegelapan atau Dark Age. Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Yang pertama, perekonomian di masa Rasulullah pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad SAW adalah seorang pembisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah di sini adalah pada masa Madinah. Rasulullah SAW mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Oleh karena itu, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan Madinah. Selanjutnya, untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerjasama usaha di antara anggota masyarakat, misalnya muzaro'ah, mudarobah, musako, dan lain-lain, sehingga terjadi peningkatan produktivitas, zakat, dan sebagai sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke-9 Hijriyah di mana zakat mulai diwajibkan, berbeda dengan sumber penerimaan lain yang pemanfaatannya ditentukan oleh Rasulullah SAW. Zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan oleh Al-Quran, terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga, pemikiran ekonomi Islam. Terminologi pemikiran ekonomi Islam di sini mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam. Pemikiran ekonomi dalam Islam bertitik tolak dari Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber dan dasar utama syariat Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam sesungguhnya telah berawal sejak Al-Quran dan hadis ada, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah Muhammad SAW abad ke-7 Masehi. Pemikiran-pemikiran para sarjana muslim pada masa berikutnya pada dasarnya berusaha mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan tetap
bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Siddiqi telah membagi sejarah pemikiran ini menjadi 3 periode, yaitu periode pertama atau fondasi, masa awal Islam sampai 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pada periode ini, banyak sarjana muslim yang pernah hidup bersama pada sahabat Rasulullah dan para tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. Beberapa di antara mereka antara lain Hasan al-Basri, Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syahbani, Yahya bin Adam, Syafi'i, Abu Ubaid, Ahmad bin Hambal, Al-Kindi, Junaid Baghdadi, Al-Farabi, Ibnu Miswai, Ibnu Sina, dan Mawardi. Periode kedua, tahun 450 sampai 850 Hijriah atau 1058 sampai 1446 Masehi. Pemikiran ekonomi pada masa ini banyak dilatar belakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam taraf kemakmuran, terdapat pemikir-pemikir besar yang karyanya banyak dijadikan rujukan hingga kini. Misalnya Al-Ghazali, Nasiruddin Tutsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Maghrizi, Abu Ishaq Al-Shatibi, Abdul Qadir Jailani, Ibnu Qayyim, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd. Selanjutnya periode ketiga, tahun 850 hingga 1350 Hijriah atau 1446 hingga 1932 Masehi. Dalam periode ketiga ini, kejayaan pemikiran dan juga dalam bidang lainnya, umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama 200 tahun terakhir, sebagaimana tampak dalam karya Syah Waliullah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Nujaim, Ibnu Abidin, Ahmad Sirhindi, dan Muhammad Iqbal. Yang terakhir, kesimpulan, ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah atau injunction dan tata cara atau rules yang ditetapkan oleh syariah dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Terminologi pemikiran ekonomi Islam di sini mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam. Pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam bertitik tolak dari Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber dan dasar utama syariat Islam. Sedangkan pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para sarjana muslim sendiri merupakan pengembangan dan pendalaman dari pemikiran ekonomi Islam yang didasarkan atas agama Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.